Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan, membahas tentang Andre Onana. Andre Onana, penjaga gawang yang menurut gua gimana ya, semenjak kedatangannya ini dan semakin kesini banyak menerima kritikan, ya kan, dari banyak pihak, termasuk dari fans Manchester United. Penjaga gawang yang didatangkan dengan harga yang cukup mahal, 50 juta euro dari Inter Milan. Penjaga gawang yang menggantikan penjaga gawang senior sebelumnya dari Manchester United, David De Gea, yang sudah belasan tahun berada di Old Trafford. Luar biasa David De Gea, pemain terbaik tahunan, cukup sering, sangat sering bahkan diperoleh oleh David De Gea. Ini membuktikan bahwa David De Gea perannya sangat krusial di Manchester United bermusim-musim. David De Gea juga menurut gua ya punya teknik kualitas yang bagus, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan gelar pemain terbaik tahunan cukup sering. Nah, ketika ada isu ataupun kabar, David De Gea perpanjangan kontrak, tarik ulur, Manchester United mengincar kiper lainnya untuk digunakan ya untuk musim ini. Bagi Sobat Football United yang ingat di konten-konten tersebut, gue mengatakan gue lebih suka ya, atau pilihan gue pada saat itu lebih ke David De Gea tetap stay, Andre Onana datang, atau siapapun itulah. Pada saat itu Justin Bailo contohnya juga salah satu kiper yang disebut diincar juga kan oleh Manchester United. Kenapa? Karena pengalaman gue sebagai fans Manchester United yang ringan amatiran ini ya, Manchester United ketika ada peralihan penjaga gawang itu sering sekali tidak mulus. Pada saat itu banyak fans mengatakan Andre Onana menggantikan karena ABCD, pemain lain pun juga ABCD. Gue katakan penjaga gawang Manchester United tidak semudah itu. Nama-nama besar sebelumnya banyak yang bertumbangan di Old Trafford. Pergantian dari Peter Schmeichel ke Edwin van der Sar itu nggak mulus-mulus saja. Dari Edwin van der Sar ke David De Gea itu butuh proses. Kali ini ternyata kejadian, paling tidak sampai dengan sejauh ini. Dan ini yang gue khawatirkan. Oleh karena itu gue berpendapat, ya gue inginkan sebenarnya David De Gea tetap stay, Andre Onana atau siapapun itu lagi kiper baru datang. Karena apa? Supaya ada pergantian yang lebih mulus gitu, yang lebih halus. Tentu saja ini tidak mudah, terutama dari sisi David De Gea, di mana dia ini kan kiper utama, gaji juga tinggi, lalu dia harus menerima kenyataan gajinya dikurangi dengan angka yang cukup besar, dan juga posisinya nih tidak lagi menjadi pilihan utama di gawang Manchester United. Ini kan hal yang menurut gua sangat berat sih bagi penjaga gawang. Namun akhirnya David De Gea berkesimpulan dia tidak mengambil tawaran tersebut dan didatangkanlah Andre Onana. Erik ten Hag jelas kalau dari wawancaranya ingin David De Gea supaya stay, tapi kan nampaknya skema tawaran yang diajukan oleh klub ini tidak diterima oleh pihak dari David De Gea. Nah, kalau baca komentar-komentar fans Manchester United ya, namanya komentar bebas, entah asal sopan ya. Banyak yang mulai merindukan lagi David De Gea dan lain-lain. Menurut gue ya mungkin wajar ya. Kenapa? Karena David De Gea punya kemampuan yang luar biasa dalam menahan tendangan-tendangan lawan. Save-nya tuh wonderful, luar biasa. Dan ini kan yang tidak dimiliki oleh, atau belum terlihat dari seorang Andre Onana. Di sisi lain, kemampuan build up dari Andre Onana yang bisa memberikan ketenangan bagi lini belakang Manchester United dan juga lini tengah, gue melihat ini hal yang berbeda juga, yang sangat minim kalau gue bisa katakan, mungkin bahkan tidak ada ya di Manchester United musim lalu, di mana selalu ada keraguan-raguan ketika penjaga gawang menerima back pass ya kan, ketika penjaga gawang terlibat dalam build up selalu ada perasaan tidak mantap gitu ya kalau dilihat bagaimana pemain belakang Manchester United ketika kiper itu terlibat dalam kegiatan passing-passing itulah. Dan dari situ gue melihat memang ada faktor plus dan juga minus. Erik ten Hag musim lalu menegaskan kalau tugas utama dari penjaga gawang itu adalah ya melakukan save, menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan.
Dan itu sekaligus juga untuk memberikan pembelaan terhadap performa David De Gea. Performa David De Gea sendiri musim lalu, musim sebelumnya memang sangat luar biasa. Tapi bagi Sobat Football United yang mengikuti bagaimana David De Gea ini berkembang di Manchester United, dia tidak langsung berada pada posisi seperti musim-musim yang lalu ini ya. Ketika dia di awal banyak juga kesalahan, banyak juga blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang David De Gea pada saat itu. Hanya saja treatmentnya dari dari Sir Alex Ferguson adalah memberikan persaingan dengan Andreas Lindegaard ya kan. Nah, saat ini Manchester United memiliki penjaga gawang yang lainnya nih, Tom Heaton dan juga Altay Bayindir. Banyak juga yang mengatakan oke, Altay Bayindir nih waktunya diturunkan oleh Erik ten Hag. Dicoba saja. Nah, ini dia permasalahannya kalau menurut gue. Menurut gue secara dengan amatiran, dicoba saja. Gue secara dengan amatiran sih sebenarnya kurang setuju dengan dicoba saja, karena tetap ada resiko juga. Tetap ada resiko dia tidak bisa bermain di level yang diharapkan. Sisi build up-nya, sisi saving-nya juga. Karena seberapa banyak sih fans Manchester United yang mengikuti permainan dari Altay Bayindir di Fenerbahce? Satu. Yang kedua, apakah level Fenerbahce dan juga Liga Turki sama dengan Manchester United dan juga Liga Premier Inggris, di mana sorot pandangan mata lebih banyak tertuju, tekanan, pressure itu juga sangat besar. Dan menurut gue disinilah faktor terbesar, salah satu faktor terbesar kenapa kok penjaga gawang itu, terutama penjaga gawang baru ya, sulit untuk bisa berperforma langsung nyetel. Ini mengaca lagi bagaimana situasi dari Peter Schmeichel yang pindah ke penjaga gawang selanjutnya, dan juga Edwin van der Sar pindah ke penjaga gawang selanjutnya. Ada nama-nama yang memang tidak tahan gitu loh. Bukan tidak tahan ya, tidak bisa dengan baik lah menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Apakah Altay Bayindir bisa? Sementara kalau dengan kata dicoba saja, ada hal juga yang dipertaruhkan, yaitu adalah ketika dia melakukan kesalahan, bisa jadi akan sangat fatal loh. Bisa jadi ya kekalahan lagi akan diterima oleh Manchester United dan juga hal-hal negatif lainnya lah, untuk memenuhi perkataan atau kalimat dicoba saja dulu. Nah, permasalahannya, terus kalau nggak Altay Bayindir siapa dong? Sudah tidak ada lagi David De Gea. Gue justru berpikir sebenarnya Tom Heaton sih. Ya gue tahu mungkin ini agak berbeda ya pendapatnya dari kebanyakan. Gue menilai sosok Tom Heaton adalah penjaga gawang senior, di mana dia sudah paham Liga Inggris, dia tahu tekanannya seperti apa, dia berada di klub bukan cuma musim ini saja, sudah dari beberapa musim sebelumnya. Dia juga sudah pernah dimainkan di beberapa pertandingan ya. Dan ya sisi pengalaman sih menurut gue itu penting. Sementara Altay Bayindir, terus buat apa dong didatangkan penjaga gawang ini? Kan ada yang disebutkan bahwasannya salah satu fungsi terbesar dari Altay Bayindir adalah nanti bersiap kalau seandainya Andre Onana bermain di Piala Afrika di AFCON, di mana cukup lama karena absen, dan Altay Bayindir mungkin dipersiapkan untuk event itu. Gitu. Bukan event itu, maksudnya ketika Andre Onana bermain di Piala Afrika, Altay Bayindir menjadi kiper utama. Tapi kan sekarang ini masih belum jelas ya apakah Andre Onana akan bermain atau tidak. Sehingga ya dari awal memang peran dari Altay Bayindir ini kan kiper kedua gitu loh. Nah, balik lagi ke Andre Onana. Apakah dengan demikian balik lagi maka Andre Onana yang diturunkan sebagai kiper utama? Itu gue juga gak sepakat. Karena apa? Faktanya Andre Onana bermain tidak maksimal di beberapa partai terakhir Manchester United. Saving yang tidak mantap, build up yang salah, ini beberapa kali ditunjukkan di beberapa pertandingan terakhir di Manchester United. Di sisi lain sih gue juga melihat ya ada penurunan kalau balik lagi ke David De Gea ya. Bagaimana permainan David De Gea musim lalu, di mana contoh lah Manchester United kalah telak menghadapi Manchester City, kalah telak menghadapi Liverpool, di mana ya gue saksikan, gue berada di stadion langsung ketika menghadapi Liverpool di Anfield. Itu bola-bolanya banyak juga bola-bola yang simple sebenarnya menurut gue secara ringan amatiran, tapi ya David De Gea tidak bisa melakukan penyelamatan di situ, bahkan kebobolan cukup banyak. Dan gue melihat salah satu faktor selain pressing ya, artinya tekanan kepada Andre Onana
juga bagaimana komposisi pertahanan dari Manchester United yang terus berganti-ganti. Andre Onana, penjaga gawang baru, dia butuh adaptasi. Salah satunya adaptasi yang harus dilakukan adalah dengan rekan satu departemen lah katakanlah. Lini belakang Manchester United. Quartet ini itu terlalu sering berubah-ubah. Dan ketika tampil pun ada beberapa pemain pilar yang tidak maksimal situasinya. Lisandro Martinez bagaimana ternyata cederanya kambuhan terus kan itu. Jadi dia tidak bisa bermain maksimal. Rekan permainan ketika dia masih di Ajax, Lisandro Martinez. Dan menurut gua ya tidak atau belum permanennya sektor belakang Manchester United ini juga memberikan kesulitan bagi Andre Onana untuk beradaptasi dengan permainan. Ini menurut gua secara dengan amatiran karena ketika Andre Onana bermain di Inter Milan itu juga harus dilihat secara build up dia bagus. Siapa-siapa saja yang berada di sana di lini belakang, lini tengah bahkan dari Inter Milan. Lalu juga saving atau penyelamatan yang dilakukan di Inter Milan. Itu juga menurut gue cukup bagus. Salah satunya ketika final Liga Champions ya kan, menghadapi Manchester City. Tapi ini belum muncul nih di Old Trafford sehingga menurut gue ya memang harus ada treatment sih, harus ada tindakan yang dilakukan kepada seorang Andre Onana. Gue curiga Erik ten Hag mungkin ya kan dalam memberikan treatment ada banyak nih metodenya. Ada yang seperti Sir Alex Ferguson diganti David De Gea, ditempatkanlah Andreas Lindegaard. Tujuannya apa? Untuk memberikan persaingan. Itu satu. Yang kedua, ada juga kan pemain ditempa hancur sampai akhirnya dia bisa solid. Ini kan juga salah satu metode. Mungkin ini yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan sejauh ini masih terus memasang Andre Onana. Bisa jadi karena ini kan juga ada pengaruh ada korelasinya dengan ya bagaimana kecenderungan dari pemain itu sendiri. Ada pemain yang ketika diberikan persaingan dia bisa jadi gitu loh. Ketika dia diistirahatkan dia bisa bisa melakukan perbaikan. Ada pemain yang melakukan perbaikannya ya memang di atas lapangan. Salah satu contoh menurut gua Wayne Rooney, di mana ketika dia bermain buruk justru jangan diistirahatkan, diberikan terus menit bermain. Wayne Rooney juga beberapa kesempatan dia bermain buruk gitu loh. Mungkin ini juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag terhadap Andre Onana, bisa jadi sih menurut gua. Cuman kalau balik lagi ke gua, menurut gua ya sebagai fans yang ringan amatiran mungkin harus diistirahatkan dulu ya Andre Onana dengan justru memberi kesempatan kepada seorang Tom Heaton dan membiarkan atau terus ya mengembangkan Altay Bayindir sebagai kiper kedua dari Manchester United dengan proyeksi ya kalau dia betul-betul sudah siap baru dia diturunkan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan posisi penjaga gawang Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sampaikan komentarnya secara sopan, jangan lupa, jangan spam juga. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.